bagaimana bisa tetap independen dan profesional. Perkenankan saya untuk menyampaikan satu rasa syukur, rasa bahagia di tengah-tengah kita hadir sosok tokoh nasional yang menggemparkan Republik ini, Profesor Dr. M. Mahfud MD. Saat ini, upaya pemberantasan korupsi di tengah persaingan politik akan memunculkan tantangan dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung yang langsung di bawah Presiden. Bagaimana bisa tetap independen dan profesional? Bagaimana bisa tetap independen dan profesional? Bagaimana bisa tetap independen dan profesional dalam kasus-kasus yang mungkin melibatkan kalangan pembantu pemerintah sendiri, seperti kasus Menkominfo. Di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan dan tindak pidana korupsi yang fenomenal, urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi pembahasan pokok. RU yang sudah dibahas sejak tahun 2006 itu dipercaya bisa merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Sekalipun sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023, rancangan undang-undang RU tentang perampasan aset belum juga dibahas. Bahkan beberapa waktu kebelakang cenderung melambat. Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menjadwalkan pembahasan karena menilai regulasi tentang perampasan aset tersebut belum tentu menjadi jawaban atas sejumlah permasalahan dan dalam penegakan hukum, termasuk korupsi dan temuan harta kekayaan tak wajar penyelenggara negara. Namun saat ini kembali masuk jalur cepat dan banyak dorongan masyarakat di samping sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, khususnya kejaksaan. Bulan November Desember itu kan penyusunan prolegnas ya Pak Asep ya, penyusunan prolegnas itu November Desember. Saya bersama Pak Yasona waktu itu mengusulkan DPR, Dirjen PP-nya masih Pak Yanto, Pak Benito Yanto, ngajukan ke DPR. Masuk Pak, di tahun 2020 itu masuk prolegnas. Mengajukan dua, satu rancangan undang-undang perampasan aset, dua pembatasan belanja uang tunai. Diajukan ke DPR, tolong masuk ke prolegnas. Tetapi pada akhir tahun 2020 saya diberitahu DPR balik tidak setuju ini dibahas lebih lanjut ke dalam prolegnas. Terus kenapa dong? Ini tidak memberantas korupsi sih, gini aja. Yang RUU perampasan aset silakan diajukan lagi oleh pemerintah. Yang RUU pembatasan belanja uang kartal itu biar kami DPR yang buat. Oke, saya bilang pokoknya itu undang-undangnya harus jadi masuk lagi di tahun 2021. Tapi sampai 2022 tidak pernah masuk prioritas. Sehingga ketika terjadi ini, Presiden mengatakan lagi di bulan Agustus, pidato di kantor KPK, pidato, kemudian sesudah ini minta segera undang-undang perampasan aset. Nah kita ajukan lagi sekarang dan kita manut aja ke DPR. Oke, perampasan uang kartal Anda. Lah kenapa perlu ini undang-undang perampasan aset? Nah di sini saya mengutip dari rancangan undang-undang itu, ya, kan banyak tuh proses pidana sedang berjalan, asetnya pada hilang. Terkadang, ya, oleh pengadilan diputus itu sebagai hukum perdata. Kalau sudah hukum perdata lagi, hartanya masih di sana, mulai lagi. Sehingga di sini siapa mereka yang asetnya dirampas yang tadi benar-benar
Jika apa? Jika tersangka atau terdakwanya meninggal. Kan ada asas atau ketentuan kalau tersangka terdakwa meninggal perkara ditutup. Nah sekarang jika tersangka sedang diselidiki tiba-tiba mati, tidak diputus, hilang harta negara, meninggal atau melarikan diri. Ini yang banyak BLBI ini sekarang, lari di Singapura, lari kemana-mana, belum selesai pengadilannya orangnya lari. Apa? Nunggu daluarsa. Apa daluarsa? Menurut hukum, kalau 18 tahun tidak dibawa ke pengadilan berarti perkaranya hangus. Kira-kira praktisnya begitu. Keluarin dulu, nanti sesudah 18 tahun pulang. Si Pauline, Mary Pauline apa itu, sudah 17 tahun lagi. Setahun sebelum daluarsa yang korupsi di BNI itu, setahun sebelum daluarsa dia ketahuan ke luar negeri itu. Lalu kita hubungan dengan negara yang bersangkutan diberitahu ini adalah buronan, kami datang. Terus diberi fasilitasi, kita datang, dia ditangkap, sekarang masuk. Pauline masuk penjara. Karena dia sebenarnya hanya nunggu setahun. Kalau setahun lagi tidak ditangkap, selesai kasusnya. Dan luarsa. Nah sekarang kita buat undang-undang berapa karena agar orang tidak melarikan diri menunggu masa habis dan luarsa. Atau orang sakit permanen, minta maaf dengan segala hormat. Misalnya Pak Harto kan tidak jadi diadili, kita nggak bisa. Pak Harto sakit permanen, dan betul sakit permanen. Ya, karena Pak Harto itu berdasar pemeriksaan dokter manapun emang sakit sampai meninggal. Sakitnya itu apa? Pak Harto itu kalau bicara, dia ada bicara 1-5 menit bagus ingat. Begitu 6 menit, 10 menit sudah hilang. Dia bicara apa macam-macam tidak ada itu. Berkali-kali diperiksa begitu, jadi pengadilan memutus tidak ada pengadilan lagi untuk Soeharto karena dia tidak bisa diadili. Sekarang undang-undang perampasan aset itu sakit permanen bisa. Siapa tahu nanti ada seseorang dibuat sakit permanen oleh keluarganya bisa diadili. Belum diadili. Atau tidak diketahui keberadaannya, orangnya hilang sehingga tidak diadili. Nah kita rampas dulu asetnya. Kiris bisa. Nah, yang kedua, terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan. Sudah terdakwa, iya itu terjadi, tapi dia lepas dari segala tuntutan itu karena alasan perampas asetnya. Itu kan bukan tidak bersalah, hanya lepas dari tuntutan hukum dengan alasan hukum pula. Gitu. Kemudian yang ketiga, perkara pidananya tidak dapat disidangkan tadi yang Pak Harto itu sakit permanen sehingga tidak dapat disidangkan. Tapi juga terdakwa diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan kemudian hari ternyata diketahui asetnya masih tersisa. Sesudah diputus, dulu ini belum masuk ke pengadilan baru dari hasil korupsi juga. Ini di dalam usul kita yang sekarang ada. Nah, saudara sekalian, lalu undang-undang, karena kalau begitu kan tidak sembarangan orang korupsi. Ini ada dua korupsi, masih dalam proses sambil dulu aset. Nah dulu itu hampir jadi, sudah hampir jadi. Tapi waktu itu pemerintah sendiri kurang solid. Di tahun 2017 atau 2018 dihentikan dilaksanakan dulu karena pemerintah waktu hanya satu pasal. Nanti perampasan aset ini disimpan di mana sih? Kata kejaksaan, kata kejaksaan kami, karena kami punya badan pengelola aset ya. Kata Menteri Kehakiman, lo kami yang nyimpan karena kami punya pembahasan rumah barang rampasan. Lalu Menteri Keuangan bilang kami punya dirjen PPA, pengelolaan aset gitu ya. Nah pada waktu itu aja ditunda dulu lah, ini mau pemilu, begitu diadakan lagi, mau ditolak semua.
Saya ajukan lagi tahun 2019. Nah sekarang begitu ribut-ribut pencucian uang itu saya usul lagi Pak Jokowi kan tadi indeks persepsi korupsi pencucian uang dukung perampasan aset. Nah lalu waktu itu nantang, ayo segera ajukan kan pemerintahnya yang nggak ngajukan karena kali itu segera kami ajukan lagi. 4 Mei kemarin dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Ini nanti yang awal ini. Berdiri Pak, biar dikenal Profesor